Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua anak-anak dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Pak Guru Hasan SPD UPTD SD Negeri 55 Parepare. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar matematika kelas 6 tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan desimal. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, langsung saja kita lihat materinya. Nah anak-anak, adapun kompetensi dasar sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah KD 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Dan yang kedua ada KD 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: 1. Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan bilangan desimal. Yang keempat, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat melakukan operasi hitung pengurangan pecahan dengan bilangan desimal. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan desimal, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan contoh soal, yaitu 2/5. Bagaimana cara mengubah 2/5 ini menjadi pecahan? Tentunya kita tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya, yaitu 2 dibagi 5. Karena 2 ini tidak bisa dibagi 5, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 2 seperti ini anak-anak. Kemudian jangan lupa memberikan 0 juga di atas. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa dibagi. Kita tinggal mencari perkalian 5 yang menghasilkan 20 atau yang terdekat dengan 20. Perkalian 5 yang dekat atau menghasilkan 20 adalah 4. Kita tinggal tulis angka 4 di sini. 4 kali 5 itu sama dengan 20. 20 kita tulis di sini. Kemudian kita kurangi. 20 kurang 20 itu adalah hasilnya 0. Jadi 2/5 bentuk desimalnya yaitu 0,4. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru juga akan menjelaskan bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan. Untuk mengubah bilangan desimal menjadi pecahan, kita tinggal melihat jumlah angka di belakang koma. Jika jumlah angka di belakang koma itu adalah 1, maka pecahan bentuknya nanti adalah per 10. Jika 2 angka di belakang koma, maka per 100. Dan jika 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Seperti contoh yang ada di sini 0,4. Karena 1 angka di belakang koma, maka kita tulis
per 10, kemudian 4-nya kita tulis pembilang. Jadi 0,4 diubah menjadi pecahan 4 per 10. Sedangkan 1,25 karena dua angka di belakang koma maka kita tulis per 100. Untuk angka 125 kita jadikan pembilang seperti ini. 125 jadi komanya kita hilangkan. Nah, untuk contoh yang ketiga, karena 3 angka di belakang koma, maka kita tulis per 1000. Karena 00 yang di depan tidak usah diambil, jadi kita tulis 3 per 1000. Nah, itu anak-anak cara mengubah desimal menjadi pecahan dan sebaliknya, pecahan menjadi desimal. Karena ini nanti kita akan gunakan saat melakukan operasi hitung. Nah, sekarang sebagai catatan bahwa dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan desimal itu, yang pertama kita samakan bentuk bilangannya, sesuaikan jawaban yang diminta. Kemudian yang kedua, setelah disamakan bentuk bilangannya, maka bisa langsung dikerjakan operasi hitungnya. Nah, di sini Pak Guru ada contoh soal 1/5 ditambah 0,3, jadi untuk menjumlahkan kedua bilangan ini harus disamakan terlebih dahulu bentuk bilangannya. Apakah 0,3-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan atau 1/5-nya? Di sini Pak Guru akan memberikan contoh dua-duanya. Nah, jika misalnya pada soal meminta jawabannya desimal, maka yang 1/5-nya diubah menjadi desimal, tetapi sebaliknya soalnya meminta pecahan, maka 0,3-nya kita ubah menjadi pecahan. Di sini Pak Guru akan mengubah dulu 0,3-nya menjadi pecahan. Karena 0,3 itu satu angka di belakang koma, maka otomatis per 10 ya. Jadi 0,3 itu pecahannya 3 per 10. Maka kita dapat tulis seperti ini anak-anak. 1/5 kita turunkan. Dan 0,3 kita ubah menjadi 3 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa langsung melakukan operasi hitungnya. Tinggal kita samakan penyebutnya. 5 dan 10 itu KPK-nya 10. Jadi penyebutnya 10. Selanjutnya 10 dibagi 5 dikali 1. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Kemudian tanda tambahnya kita pindahkan di sini. 10 dibagi 10 itu hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi kita tulis di sini, tinggal dijumlahkan di atas ini anak-anak. 2 tambah 3 sama dengan 5. Per 10-nya tetap. Nah, ini bilangan pecahan masih bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Masih dengan soal yang sama, tapi Pak Guru akan mengubahnya ke desimal. Jadi yang pecahan diubah ke desimal. Seperti yang telah Pak Guru jelaskan di awal tadi, cara mengubah pecahan menjadi desimal dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Jadi kita bagi dulu di sini. 1 dibagi 5, karena 1 itu tidak cukup dibagi 5, maka kita tambahkan 0. Di atas juga kita tambahkan 0, nah sekarang sudah bisa dibagi. Perkalian 5 yang menghasilkan 10, yaitu kita tulis di sini.
Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. Kemudian kita kurang 10 kurang 10 hasilnya 0. Sudah selesai. Jadi 1/5 itu hasilnya adalah 0,2. Kita tinggal tulis operasi hitungnya seperti ini. 0,2 tambah 0,3 kita jumlahkan bersusun ke bawah. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Komanya diturunkan, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Jadi hasil dari 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5. Seperti itu cara menjumlahkan pecahan dengan desimal. Nah, kita pindah ke contoh soal pengurangan. Sebenarnya caranya sama saja dengan penjumlahan. Nah, di sini Pak Guru akan mencari dulu hasilnya yang pecahan. Jadi desimal dulu diubah menjadi pecahan. 1,2 karena satu angka di belakang koma, maka jadinya per 10. Jadi ini bisa ditulis 12/10 dikurang 3/4. Kemudian kita tinggal samakan penyebutnya 10 dan 4. Itu penyebutnya 20. Tinggal kita bagi, 20 dibagi 10 hasilnya 2. 2 kali 12 sama dengan 24. Kemudian ingat tanda kurangnya dipindahkan. Jika di sini pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Oke, selanjutnya 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Setelah itu tinggal kita kurangi. 24 dikurangi 15 hasilnya 9. 20 nya tetap. Artinya 9/20. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah hasil akhirnya, yaitu 9/20. Kemudian kita pindah ke contoh soal berikutnya. 1,2 dikurang 3/4. 3/4 akan diubah menjadi desimal. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka ditambahkan 0 di belakang angka 3. Di atas juga kita tambahkan 0. Mencari perkalian 4 yang mendekati 30 atau sama dengan 30. Karena tidak ada yang sama dengan 30, maka kita ambil yang dekat. 7 kali 4. 7 kali 4 itu sama dengan 28. Tinggal kita kurangi. 30 dikurangi 28 itu hasilnya 2. Kemudian 2 itu tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan lagi 0 di belakang angka 2 supaya bisa. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Berapa dikali 4 bisa menghasilkan 20? 5 kali 4 hasilnya sama dengan 20. Kemudian 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0, berarti kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 0,75. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 1,2 dan 3/4-nya berubah menjadi 0,7. Nah, selanjutnya kita bisa hitung bersusun seperti ini anak-anak. Karena pengurangan, maka 5-nya tidak bisa langsung diturunkan. Jadi, kita tambahkan 0 di belakang 2 seperti ini. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam 1 di sini, jadinya 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya, karena ini sudah dipinjam 1, maka sisa 1. 1 dikurang 7 tidak bisa. Maka kita pinjam 1 lagi di sini, jadinya 11. 11 kurang 7 sama dengan 4. Komanya kita turunkan. 0 kurang 0 hasilnya 0. Jadi 1,2 dikurang 0,75
sama dengan 0,45. Nah, itulah cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan desimal. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan tugas. Silahkan anak-anak kerjakan, kemudian jawabannya nanti dikumpul kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Nomor 1, 2,1 tambah 1/5. Nomor 2, 1/3 tambah 2,5. Nomor 3, 0,12 tambah 2/4. Nomor 4, 1,5 dikurang 1/6. Nomor 5, 3/4 dikurang 0,75. Catatan, untuk nomor 1, 3, dan 5 jawaban dengan pecahan. Untuk nomor 2 dan 4 jawaban dengan desimal. Nah, anak-anak, demikianlah tadi materi tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan dengan desimal. Bapak harap rajin belajar dan jangan banyak bermain, serta tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu Guru diselesaikan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab, dan dapat dipahami. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.